Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuban, tertua di semesta. Kita bahas sekarang part 4 ya, misteri polisi RI kita tentang kasus pembunuhan polisi lawan polisi dan membuat Brigadir J, ya, Ajudan Insinyur Irjen Verdi Sambo melayang dengan 5 peluru di tubuhnya. Kok bisa ada penyiksaan-penyiksaan di tubuhnya, bekas-bekas itu? Pihak keluarga tidak terima, dan orang yang menembak, yang katanya cerita awal ada dilakukan oleh satu orang, Barada E. Sekarang Barada E cerita detail soal apa yang sebenarnya terjadi. Pengacara menyebut Barada E mengaku sekarang setelah menceritakan itu lega dan hatinya plong. Ini saya kutip dari tribunnews.com Minggu 7 Agustus 2022 pukul 16.43. Penulisnya Rizky Sandi Saputra, editor Wahyu Aji, editornya Wahyu Aji. Judul tulisan dalam tribunnews.com, polisi tembak polisi. Judul kecilnya, cerita detail soal apa yang terjadi ke penyidik. Pengacara sebut Barada E mengaku lega dan plong. Nah, ini gambarnya adalah Barada E pakai masker, menjadi 2 di close up, satu bidang diberikan 2 wajah close up dari Barada E yang masing-masing pakai masker hitam. Sorot matanya tajam. Pemuda Kristen ini berusia 24 tahun dan pangkatnya adalah Barada 1, pangkat yang paling rendah dalam pangkat di kepolisian RI kita. Laporan reporter tribunnews.com Rizky Sandi Saputra, tribunnews.com, Jakarta. Anggota kuasa hukum Bayangkara 2. Oh, Barada itu Bayangkara 2. Anggota kuasa hukum Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Barada E. Muhammad Burhanuddin membeberkan kondisi mental terkini kliennya. Burhanuddin mengatakan kliennya dalam keadaan sehat saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan pembunuhan terhadap Brigadir J itu Joshua, ya. Brigadir, ya. Ya, kemarin semalam sih sudah sehat, kata Burhanuddin saat dikonfirmasi awak media Minggu 7 Agustus 2022. Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengatakan kalau sejauh ini kliennya telah memberikan keterangan lebih detail, lebih rinci dalam berita acara pemeriksaan singkat BAP ke penyidik Polri. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Atas hal itu dirinya memastikan kalau kondisi kesehatan mental Barada itu artinya Bayangkara 2, pangkat paling rendah dalam kepolisian, ya. Barada E nama Eliezer, Richard Eliezer disingkat E. Jadi Barada E pangkatnya Bayangkara 2, Richard Eliezer disingkat Barada E. Kesehatan mental Barada E dalam keadaan yang baik dan lebih lega. Sudah lega banget gitu, udah ceritain semua. Dia bilang udah plong gitu. Tegas Burhanuddin, anggota tim kuasa Barada E. Diketahui kuasa hukum Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Barada E Muhammad Burhanuddin menyampaikan update terkait dengan pemeriksaan terbaru yang dilakukan terhadap kliennya. Burhanuddin menyatakan kalau sang klien telah menyebutkan beberapa nama yang disebutkannya turut terlibat dalam insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Wah, jadi ternyata bukan dia sendiri sebagaimana skenario awal yang diungkapkan secara resmi lewat konferensi pers, ya. Tembak menembak antara 2 orang, antara Brigadir J dengan Barada E.
ya, yang ada aroma perselingkuhan begitu kira-kira. Tapi ternyata dia menyebutkan beberapa nama yang turut terlibat dalam insiden baku tembak itu di tempat kejadian perkara. Adapun penyebutan nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP terhadap Baradae ke penyidik Polri Sabtu 6 Agustus malam. Kita klik halaman kedua. Apa yang terjadi? Kendati demikian, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja yang disebutkan tersebut. Ya, nggak bisa disebutkan, jangan mulain karena kan itu kepentingan penyidikan. Saya belum bisa publish, kata Burhanuddin saat dikonfirmasi awak media Minggu 7 Agustus. Di RMOL, di kantor berita politik yang lain di RMOL itu sudah disebutkan bahwa Baradae itu menyebutkan melihat Irjen Verdi Sambo memegang pistol di sisi jenazah Brigadir J yang bersimbah darah. Berarti ada orang lain di tempat kejadian perkara, yaitu Irjen Verdi Sambo istri, suami dari istri yang kata dilecehkan oleh Brigadir J. Dirinya hanya menegaskan agar sang klien akan mengungkap kasus tersebut secara terang. Tak hanya itu, dalam BAP-nya Baradae juga mengatakan kalau dirinya bukan pelaku tunggal, melainkan ada pelaku lain. Oleh karenanya dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kurung LPSK untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Ya, bukan pertanyaan tersebut yang semalam waktu wawancara kita, dia bukan pelaku tunggal, ada pelaku lain juga, makanya minta perlindungan LPSK, ucap Burhanuddin. Tanya itu dalam pengakuannya semalam. Baradae atau Bayangkara 2 Richard Eliezer juga, kata Burhanuddin, turut menyebutkan beberapa nama, berarti lebih dari satu nama, termasuk Irjen Polisi Verdi Sambo. Kendati begitu, Burhanuddin masih enggan membeberkan secara detail apa yang disampaikan oleh Baradae dan meminta untuk menunggu keterangan lebih pasti versi Kadif Humas Polri. Saya tidak bisa keluar dari mulut saya. Saya tidak mau, tapi itu sudah terang benderang, sudah disebutin di BAP berita acara pemeriksaan, posisi pas Verdi Sambo dan sebagainya, tugas dia. Sebelumnya kuasa hukum Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Baradae yang baru, yakni Burhanuddin, menyatakan kalau kliennya akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPK hari Senin 8 Agustus 2022 hari ini ya. Untuk apa? Justice kolaborator itu sendiri merupakan salah satu syarat agar Baradae tetap bisa dilindungi oleh LPSK asal mau mengungkap pelaku utama atau kasus yang menjeratnya. Menyikapi hal itu, Burhanuddin menegaskan kalau kliennya akan secara terang-terangan membuka seluruh fakta atas insiden dengan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Senin akan diajukan JC, Justice Kolaborator, ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena Baradae sudah secara terang benderang akan membuka tabir gelap yang selama ini menjadi tertutup, kata Burhanuddin saat dikonfirmasi oleh Tribun Newsroom Minggu 7 Agustus 2022. Dalam kasusnya, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan secara bersekongkol. Nanti dengan nantinya Baradae menjadi justice kolaborator, maka tim kuasa hukum berharap bahwa keadilan khususnya untuk sang klien bisa terpenuhi, maksudnya bisa dikurangi karena posisi dia sebagai justice kolaborator. Semoga keadilan buat semua dapat tercapai, tugas Burhanuddin. Nah, inilah ya wajah compang-camping ya dari oknum polisi kita, polisi Republik kita, dengan kasus polisi lawan polisi atau kawan memakan lawan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.